Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dengan saya Pak Ali di Inside Chamber. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana perjanjian plus minus pada cermin dan lensa, sekarang contoh soalnya. Ini kita contoh soal cermin cekung. Dengan fokus 8 cm, tentukan letak perbesaran dan sifat bayangan jika benda ditempatkan di 20 cm, 8 cm, dan 4 cm di depan cermin. Kita jawab yang pertama dulu, bila di 20 cm. Rumusnya hanya satu. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, ini rumusnya ya. Nah, ini adalah cermin cekung, maka F-nya positif. Ya. Yang ditanyakan adalah bayangannya. Maka S aksen untuk jawaban yang A ya. S aksen 1/S aksen ya sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Ya, ini 1/S aksen sama dengan 1/8 dikurangi 1/S nya berapa? 20. Ya, 8 dan 20 penyebutnya sama-sama dijadikan berapa? 40. 1/S aksen sama dengan ini jadikan 40, maka ini dikalikan 5. Ini 2/20 ya, 2/40 maaf. Nah, ini 1/S aksen sama dengan 3/40, maka S aksen adalah 40/3. S aksen 40/3 ya. Nah, yang S nya itu berapa tadi? S nya 20, S aksennya 40/3. Sekarang perbesarannya ya. Rumusnya M sama dengan min S aksen per S ya. Ini S aksennya berapa? 40/3. 40/3 per S nya berapa? 20. 20 menjadi minus 2/3. Ini lebih kecil dari 1 ya, berarti dia diperkecil ya. Dan ini S nya yang positif, S aksen positif, berarti dia nyata ya di depan cermin. Jadi sifat-sifatnya bisa kita prediksi. Sifatnya itu nyata. Dari mana dapat nyata? Karena S nya positif di depan cermin. Terbalik. Kenapa terbalik? Karena M-nya negatif ya, dan diperkecil. Kenapa? Karena M-nya adalah lebih kecil dari 1. Sebenarnya secara sketch, ini untuk gambar yang ini kita bisa sketch di sini ya. Ini adalah F, ini adalah pusat kelengkungan, ini F, bendanya di sini. Nah, karena ini berapa tadi, F-nya 8 ya, ini pusat kelengkungannya pasti 16. Nah, ini kurang ke belakang sedikit, ini 20 di sini ya. Jarak dari sini 20. Ingat di video sebelumnya, kalau di ruang 3 bendanya, bayangannya di ruang 2 dan terbalik. Jadi kita bisa menjawab sifat bayangan dengan perhitungan atau dengan gambar. Sekarang sifat yang kedua. Nah, yang B maksudnya. Yang B. Ya, yang B kalau di 8 cm. Oke. Sama rumusnya 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, maka 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S, 1/F-nya 1/8 dikurangi 1/8. Maka 1/S aksen sama dengan 0. S aksen sama dengan ya 1/0 ya. 1/0 itu tidak didefinisikan atau tak hingga. Maka kalau tepat pada fokus ya, karena fokusnya 8, bendanya 8, tepat pada fokus, tidak terbentuk
bayangan. Saya ulang sedikit. Ya, kalau ini fokus, ini adalah pusat kelengkungan, bendanya tepat di fokus. Ya, sejajar simpul utama melalui fokus. Ya, kalau melalui pusat kelengkungan, kembalikan lagi, jadi tidak terbentuk bayangan. Ya, sama sekali nggak terbentuk bayangan, akhirnya bayangannya itu di tempat tak indah. Ya, jadi sifat-sifatnya itu ya, tidak terbentuk bayangan, atau bayangan berada di tempat tidak terhingga. Sekarang yang C, ya, kita analisa. Kalau bendanya di 4 cm di ruang 1 berarti, ya, bendanya sekarang di ruang 1. Nah, kalau 1 biar jadi 5 itu tambah 4, pasti nanti di ruang 4. Di ruang 4 di belakang cermin berarti pasti S aksen negatif. Kita buktikan pakai rumus. Ya, langsung ya, 1 per S sama dengan 1 per S aksen ya. 1 per F dikurangi 1 per S sama dengan 1 per 8 kurang 1 per 4, ini menjadi 1 per 8 dikurangi 2 per 8 menjadi 1 per 8, maka F sama dengan, ya, ini minus ya, F ini kan 1 per F ya, maka F adalah minus 8 ya, F nya minus, maaf, ini S ya, 1 per S. Nah, maka S adalah S aksen, X aksen adalah minus 8. Tanda minus artinya maya di belakang cermin ya. Sekarang perbesarannya ya, min S aksen per S ya, min S aksen per S ini adalah 8 per S nya berapa tadi? 4 sama dengan 2, perbesarannya 2 kali lipat lebih besar. Sifatnya maya. Ini nyata, ini maya. Kenapa maya? Karena bayangan bernilai negatif, artinya bayangan berada di belakang cermin. Nanti kalau di sketch itu di sini, di belakang cermin, ya, cerminnya cegung. Ini terbalik, ini tegak. Loh, kok dari hitung-hitungan tegak itu apa? Tegak kalau M-nya positif, ya. Terus ini sifat yang ketiga diperbesar. Taunya di mana kalau diperbesar? Karena M lebih dari 1. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menghitung seperti ini, kita cukup men-sketch. Ya, kalau itu hanya ditanyakan sifat-sifatnya, lebih cepat pakai sketch. Kalau ditanyakan detailnya, pakai perhitungan, pakai cara yang paling cepat ya untuk menyelesaikan masalah. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Tambah oso omai sarip le atimu lego dilai. Saya akan selalu membuat video-video seperti ini, jadi untuk selalu update silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.